Halo semua, halo anak-anakku di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi yang saat ini akan membantu kalian belajar dalam program acara Kids Academia dari program TV Andi. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar pada buku kelas 4 SD, tema 9 dengan judul Kayanya Negeriku. Selamat menyaksikan ya, kita belajar bersama, mari. Nah, sebelum kita belajar tentang materi ini, Ibu ingin bertanya kepada semuanya, mengapa kita harus bersyukur ya? Ya, ada yang bisa menjawab? Baik, kita harus bersyukur karena banyak hal. Karena yang pertama, misalkan kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan keluarga, kita diberikan banyak lagi. Dan tidak lupa, kita juga harus bersyukur karena kita tinggal di Indonesia. Siapa di sini yang bangga menjadi anak Indonesia? Angkat tanganmu semua, anak-anakku. Ya, hebat semua ya. Baik, kita harus bersyukur karena negara kita yaitu Indonesia itu dikaruniai dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah apa? Ayo. Ya, oh ya, ada kebudayaan, betul. Ada tari-tarian, kemudian ada berbagai macam rumah adat, terus kekayaan alam, ya, hasil bumi, kemudian hasil sumber daya alam yang lainnya. Dan satu lagi, kita harus bersyukur bahwa kita memiliki sumber energi, ya. Di Indonesia ini memiliki sumber energi yang banyak sekali. Nah, di antaranya ada minyak bumi sampai ada juga gas alam. Nah, sampai saat ini kita mau belajar bahwa energi itu sangat kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Jadi, sampai saat ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya energi. Nah, salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah energi listrik. Nah, coba di sini anak-anakku kita membayangkan kita tinggal di tempat yang tidak ada listrik. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pertama kita tidak bisa menyalakan lampu, ya. Jadi semuanya gelap. Kedua, apa? Ya, kita tidak bisa apa namanya menyalakan kompor listrik kita, kemudian kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya saat ini yang semuanya membutuhkan energi listrik, ya. Tapi dengan adanya energi listrik, ternyata kita sangat terbantu, baik itu untuk penerangan, kemudian untuk macam-macam ya, untuk energi kulkas kita, pendingin ruangan, kemudian ada juga pemanas, dan sebagainya. Semuanya memerlukan yang namanya listrik. Jadi, listrik merupakan sumber energi yang sangat kita butuhkan. Baik, untuk selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa energi itu apa saja yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selain tadi ya kita melihat adanya energi listrik, ada juga energi yang lain. Misalkan energi kalor, ya, energi kalor atau energi panas. Ada juga energi apa? Potensial gravitasi dan berbagai macam energi ada di sekitar kita. Baik, kita berbicara saat ini ingin melihat tentang listrik terlebih dahulu ya. Saat ini kita paham bahwa listrik itu merupakan energi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan hampir semua tidak lepas dari penggunaan listrik. Nah, coba sekarang itu akan bertanya kepada kalian, kira-kira bisa nggak ya? Coba kalian belajar berpikir ya, kegiatan apa saja yang membutuhkan
listrik sejak kalian tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi. Ya, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Bisa apa saja yang bisa kita lakukan dengan energi listrik? Ya, tepat sekali ya. Tadi di awal sudah kita bahas juga ya, dan sudah kita sebutkan bahwa kita bisa manfaatkan untuk pendingin ruangan, untuk kulkas, untuk penerangan, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bisa menambahkan energi listrik untuk setrika. Ya, betul sekali, bisa untuk setrika. Dan masih banyak lagi. Nah, selain energi listrik, kita mau melihat bahwa energi listrik itu dapat diperoleh dari mana saja. Di antaranya adalah dengan berikut ini ya, energi listrik diperoleh dari air ya. Berarti ada hubungan ya, ada kaitan antara listrik dengan air. Nah, kira-kira hubungannya seperti apa ya? Nah, mungkin saat ini kita akan belajar bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya listrik dan air. Nah, di sini salah satu hubungannya adalah kita dapat memanfaatkan air itu untuk pembangkit listrik tenaga air. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai menjaga sumber daya air di sekitar kita. Nah, bagaimana kita dapat memanfaatkan air menjadi sebuah energi listrik? Nah, itu adalah dengan cara PLTA ya. Kita dapat memanfaatkan aliran air dalam bendungan yang memang sengaja ditempatkan di situ untuk membangkitkan atau untuk membuat energi listrik. Nah, aliran air ya dari waduk atau bendungan tersebut itu digunakan untuk menggerakkan turbin ya. Yang kemudian turbin tersebut ketika dia berputar itu akan membangkitkan yang disebut energi listrik. Air yang mengalir dengan deras maka akan mampu menggerakkan kincir ya. Kincir yang di dekat sumber air atau sungai yang sengaja tadi ya dibendung atau aliran sungai yang memang benar-benar deras. Nah, kincir-kincir angin tersebut akan dihubungkan dengan generator ya. Generator yang akhirnya dia akan terhubungkan dan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan tersebut kemudian bisa dialirkan ke penduduk di sekitarnya atau dengan dimanfaatkan untuk keperluan di sekitar bendungan tersebut. Macam-macam ya pemanfaatannya, bisa untuk penerangan ataupun untuk kegiatan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal lagi ya tentang pembangkit listrik tenaga air ini. Perlu kita ketahui bahwa ternyata semakin arus air itu deras, maka semakin kencang pula ya energi yang bisa dihasilkan. Karena apa? Ya, karena ternyata putaran yang keras, yaitu yang cepat, memutar kincir tadi, menyebabkan energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, dengan adanya pembangkit listrik tenaga air ini, ternyata listrik-listrik tersebut itu bisa dimanfaatkan sampai ke rumah. Dan kita pun dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ingat, kita harus bijaksana dalam memanfaatkan energi listrik. Nah, berbicara tentang listrik, tentu pemanfaatannya sangat besar ya, tidak hanya di rumah tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Nah, baik, setelah tadi kita melihat tentang banyak sekali manfaat listrik. Kalau di lingkungan mungkin kita bisa manfaatkan itu untuk penerangan jalan. Nah, karena sudah banyak sekali ya pemanfaatan dari energi listrik itu dengan berbagai macam cara ya. Yang pasti kita dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan. Ya, kehidupan manusia memang tidak bisa lepas dari yang namanya lingkungan. Lingkungan itu bisa berupa lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Nah, apa itu yang disebut dengan lingkungan? Ya, ada yang tahu? Nah, lingkungan dapat didefinisikan sebagai kombinasi atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, kemudian air, energi surya, yaitu dari matahari ya,
Kemudian ada mineral, serta flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Nah, menarik bukan yang dinamakan dengan lingkungan? Dan ternyata itu sangat luas sekali ya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa sih lingkungan itu gitu. Kalau tadi sudah sempat kita definisikan secara detail di situ, ini ada lagi nih pembahasan tentang lingkungan. Sebenarnya lingkungan itu juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Coba diperhatikan di gambar di sini kita lihat ada lingkungan rumah misalkan ya, ada halaman, kemudian ada pohon, kemudian kita lihat ada orang-orang yang di situ melakukan berbagai aktivitas, ada yang mencangkul, kemudian ada yang duduk-duduk di atas papan kayu, kemudian ada juga yang memancing ikan di danau, meneropong bintang, kemudian kita lihat ada orang yang sedang membersihkan daunan dan macam-macam di lingkungan di sekitar kita. Ya kira-kira di sini ada tidak ya yang memahami tentang lingkungan yang saat ini kalian tempati saat ini, kira-kira lingkungan apa itu? Apakah di rumah, ataukah di sekolah, ataukah di tempat yang lain? Nah, coba kalian belajar jawab ya. Baik, lingkungan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Misalkan sebagai yang pertama ya, kita akan belajar sebagai tempat untuk mencari makan. Nah, kita lihat bahwa ada banyak sekali aktivitas yang dapat menyebabkan kita memperoleh makanan. Sebagai contoh adalah pekerjaan ya. Terkait dengan mata pencarian atau pekerjaan, satu tentang petani. Siapa di sini yang pernah lihat Pak Tani atau Bu Tani? Bisa tunjuk jari? Ya, kita lihat bahwa ternyata petani itu memperoleh nafkah dari hasil mengerjakan pertanian sawahnya atau perkebunan. Nah, di situ kita lihat bahwa ada banyak usaha yang bisa dia lakukan untuk menggarap lingkungannya. Misalkan kita lihat di situ ada sawahnya, kemudian dia menanam padi, kemudian dia membersihkan, menyiangi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk dia upaya mendapat makanan atau nafkah. Di sisi lain kita bisa lihat di gambar ya. Di sini kita lihat siapa itu yang suka mencari ikan di lautan? Ya, itu adalah nelayan. Nelayan itu memperoleh nafkahnya dari hasil melaut. Melaut di sini artinya adalah menangkap ikan. Menangkap ikan ada berbagai macam ya. Ada yang memang mereka menggunakan jaring atau menggunakan alat yang lain, ada juga yang menggunakan pancing dalam dalam satu kali pancingan itu tidak hanya satu kailnya, tapi ada yang banyak. Ya, ada banyak macam cara ya untuk para nelayan itu mendapatkan ikan. Nah, di sisi lain ada juga nih contoh, misalkan pedagang. Nah, pedagang disebut ternyata memperoleh nafkah juga, tapi bukan dari hasil mengerjakan sawah atau juga memancing ikan, tapi dia dengan cara melakukan jual beli dari hasil dagangannya. Nah, biasanya para pedagang ini ada yang menjual hasil dagangannya ini atau barang dagangannya ini ada di pasar, ada juga di toko, dan ada di tempat-tempat lainnya seperti pariwisata dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang tugas kalian sebutkan contoh mata pencaharian yang dapat memanfaatkan lingkungannya dalam mencari nafkah. Dan enggak? Nah, pasti ada ya, peternak. Ya, lingkungannya mungkin memang banyak dan bagus untuk peternak, dia bisa memanfaatkan itu untuk melakukan peternakan. Bisa ternak ayam, ada ternak bebek, itik, dan lain sebagainya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan lihat bahwa lingkungan itu merupakan sebagai tempat untuk bekerja. Ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan manusia, khususnya untuk mencari nafkah dan bekerja. Nah, berbagai aktivitas tersebut itu akan berpengaruh pada hubungan sosialnya, sehingga akan terjalin interaksi sosial baik antar individu maupun antar kelompok. Nah, hal tersebut akan menunjukkan adanya sikap ketergantungan antara manusia dengan sesamanya. Karena melalui interaksi sosial inilah manusia akan mencapai kesejahteraan hidupnya. Baik. Untuk selanjutnya kita lihat nih, ada beberapa gambar lingkungan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas. Coba sebutkan apa saja yang mereka lakukan.
di lingkungan tersebut. Iya, betul sekali ya. Karena mereka menganggap itu sebagai tempat dia bekerja, ada nih yang berbelanja atau melakukan aktivitas jual beli, berdagang, membeli, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang sedang menggarap sawahnya, kemudian membersihkan lingkungannya, kemudian yang ada juga menangkap ikan, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita bisa lihat bahwa memang lingkungan itu sangat dibutuhkan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas dalam mencari nafkah. Baik, kita lihat dari sisi lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Nah, kalau tadi kita sudah melihat tentang banyak sekali aktivitas ya yang bisa dilakukan manusia, kita akan lihat lagi tentang apa sih kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan tersebut. Kaitannya di sini tidak hanya lingkungan, tetapi pada energi ya. Kita bisa tinggal di lingkungan yang bersih, nyaman dan asri. Itu merupakan hak dari kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada banyak sekali hak yang bisa kita dapatkan di sini, yaitu sebagai contohnya adalah tadi ya, bisa tinggal di tempat yang nyaman. Tapi ada juga nih hak yang lain, yaitu kita harus ingat, kita juga memiliki hak dalam lingkungan kita, yaitu memanfaatkan berbagai sumber energi tersebut untuk tujuan yang baik, misalkan untuk kesejahteraan hidup manusia, atau untuk hal-hal yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat bahwa selain hak, biasanya ada juga kewajiban terhadap energi. Masih ingat ya untuk pembelajaran hak dan kewajiban, kira-kira masih ada yang ingat pengertiannya seperti apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, tapi kewajiban adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan hak. Itu baru kita memperoleh kewajiban. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban kita terhadap energi. Nah, ternyata kita juga memiliki tanggung jawab juga terhadap lingkungan sekitar ini, terutama kaitannya adalah negara kita ya. Nah, di sini kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan? Coba kita akan lihat di sini ya. Nah, ternyata untuk menjaga lingkungan itu kita memerlukan adanya sikap kesadaran. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam itu harus ditumbuhkan sejak kecil, ya, yaitu dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang paling sederhana. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa di sini yang masih suka buang sampah sembarangan? Nah, sudah tidak boleh lagi ya. Semuanya harus belajar hidup bersih dari sekarang. Membuang sampah harus di tempat sampah, ya, atau di tempatnya yang memang sudah tersedia di situ. Nah, sampah yang nanti dibuang sembarangan akan merugikan, sebenarnya juga akan merugikan diri kita sendiri, karena memang banyak sekali konsekuensi ketika kita membuang sampah sembarangan. Misalkan lingkungan kita jadi kotor, jadi sarang penyakit, dan nanti misalkan kalau kita buang ke sungai, bisa bikin apa? Banjir. Terus. Nah, baik, untuk selanjutnya kita lihat lagi ya bahwa untuk yang pembelajaran yang pertama ini kita lihat bahwa ada banyak sekali tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kita ingat kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak pulau ya karena kita adalah negara kepulauan. Nah, memiliki negara kepulauan itu sebenarnya merupakan salah satu keuntungan tersendiri. Misalkan kita jadi memiliki banyak sekali sumber energi, mulai dari gas bumi atau migas, kemudian sampai yang bukan minyak atau non migas. Ada juga batu bara, kemudian barang-barang bahan-bahan tambang yang lain juga ya, seperti minyak bumi dan kawan-kawannya. Baik, semua sumber energi itu harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduk. Penduduk itu sebenarnya adalah kita sendiri, ya, bukan hanya orang lain. Siapa sih penduduk di negara ini? Yaitu kita sendiri, ibu dan juga kalian. Baik, untuk selanjutnya kita lihat lagi bahwa
banyak sekali ya berbagai sumber energi yang ada di sekitar kita. Namun kita lihat bahwa sumber energi tersebut bisa diklasifikasikan dan dikelompokkan, bisa dikelompokkan jadi dua macam. Di sini kita akan mengenal yang pertama adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Dan yang kedua adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama tidak dapat, yang kedua dapat diperbarui. Apa saja ya kira-kira contohnya? Hmm, Mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada batu bara, kemudian gas alam, hasil tambang, kemudian minyak bumi, dan lain-lainnya ya, yang memang itu tidak dapat diperbarui lagi. Jadi kalau misalkan kita manfaatkan terus-menerus dan memang tidak bisa diperbarui karena memang itu terpendam dalam perut bumi yang terciptanya mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kalau memang kita sudah memanfaatkan dan itu sudah habis ya, ya sudah berarti tidak dapat dimanfaatkan kembali atau tidak dapat kita cari lagi kecuali menemukan tempat yang baru. Hanya saja itu termasuk sumber energi yang tidak dapat kita perbarui. Nah, ini biasanya akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus dan pembaruannya sangat sulit ya, sangat sulit kalaupun bisa memerlukan waktu yang sangat panjang. Baik, jika ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, kita lihat yang kedua tadi apa? Ya, betul sekali. Sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, ini lebih mudah ya, karena memang sering kita jumpai di sekitar kita. Misalkan ada air, tanah, matahari, angin, ada apa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sumber energi tersebut dapat diperbarui karena memang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Kita dapat seperti tumbuhan, kita dapat menanam kembali dan demikian selanjutnya. Air dan tanah juga merupakan uh, sumber energi yang dapat diperbarui karena memang melimpah ya, keberadaannya itu melimpah. Baik, untuk selanjutnya sikap kita terhadap sumber energi yang ada di sekitar kita kira-kira gimana ya? Apakah kita harus menghabiskan begitu atau ada sikap yang lain? Ya, terkait tadi ya tentang hak dan kewajiban kita ingat lagi. Kita memiliki kewajiban juga ketika kita sudah dipersiapkan alam ini itu merupakan kebesaran Tuhan ya. Itu kita harus melakukan yang namanya hemat energi ya. Apa itu hemat energi ya kira-kira? Baik, kita akan kupas saat ini ya. Nah, ternyata untuk berhemat energi itu kita perlu ingat bahwa untuk menggunakan energi ada etikanya. Nah, salah satu etika tersebut adalah kita bijak dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber energi yang ada. Contohnya, kita menghemat energi listrik. Kalau misalkan kita tidak menggunakan listrik atau lampu, kita dapat mengurangi ya, lampu itu tidak harus dinyalakan semua ya. Tapi kita bisa menyalakan misalkan ketika kita butuh saja. Ketika tidak ya kita matikan. Kemudian yang kedua air. Di sini siapa yang kalau gosok gigi airnya dinyalakan terus, ya lupa dimatikan. Nah, anak-anak hebat nggak boleh seperti itu ya. Kita manfaatkan air seperlunya saja. Kalau memang tidak dimanfaatkan ya kita matikan. Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan air secukupnya. Kita ingat bahwa di luar sana ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan. Nah, di sini kita boleh menikmati itu ya. Kewajiban kita adalah untuk menghemat. Nah, semakin hemat energi, kita juga secara tidak langsung kita juga menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Baik terkait dengan hemat energi tersebut, cara hemat energi dan hemat biaya merupakan mempergunakan energi yang ada seperlunya saja. Seperlunya saja di sini cukupnya, ya artinya di mana energi yang kita gunakan tersebut tidak dapat diperbarui, maka sudah seharusnya kita gunakan secara hemat mungkin. Itu khusus untuk yang tidak dapat diperbarui. Tapi meskipun demikian, untuk yang dapat diperbarui pun seperti air tadi ya, tetap kita juga harus berhemat. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan itu semena-mena dalam artian di sini ya kita semaunya saja, tapi kita tetap harus mengingat tersebut.
Dengan demikian, kita belajar bahwa energi itu memang dapat kita manfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan hidup kita dan juga umat yang lain. Ingat ya, bersikap yang baik seperti hemat energi itu merupakan sikap yang menguntungkan tidak hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Baik, saat ini kita akan menutup ya, karena kita sudah belajar saat ini tentang energi dan juga kita sudah belajar tentang kayanya negara Indonesia ini membuat kita harus senantiasa bersyukur. Kita lihat bahwa Indonesia ini luar biasa kekayaannya, sehingga kita tinggal di Indonesia ini cukup dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya saja. Baik, mungkin saat ini demikian dari pembelajaran kita tentang kayanya negeriku. Dan sampai jumpa, kita akan belajar lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita harapkan bertemu dengan kondisi yang sehat dan semangat ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa lagi.